banjir dan longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, mengakibatkan seratusan orang meninggal dunia. Pemerintah dipastikan gerak cepat mengatasi bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Saudara, pasca banjir dan juga longsor yang menimpa 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperbaiki semua kerusakan agar kehidupan masyarakat kembali normal. Halo Sobat Kredibel, selamat datang kembali di podcast Epicentrum Pengadaan, bincang hangat seputar pengadaan. Saya Maxi Osmon yang akan menjadi host pada episode ke-11 podcast series Epicentrum Pengadaan. Kalau kita bicara tentang Indonesia, tentu hal pertama yang muncul dalam benak banyak kita selaku warga Indonesia adalah kata siaga. Letak geografis dan geologis membuat wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Melihat bencana yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sumatera tentu menjadi panggilan bagi kita semua untuk bergerak bersama hadapi bencana. Dalam momen genting kali ini, penanganan cepat tanggap pasca banjir bandang dan longsor di Sumatera perlu diperhatikan, termasuk di dalamnya urgensi dan ketepatan proses pengadaan untuk pemulihan infrastruktur setelah kejadian. Bagaimana kesiapan pengadaan tersebut? Hari ini kita akan diskusi bersama dengan PLT Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Bapak Emin Adi Muhaimin. Selamat sore Pak Emin. Selamat sore Kak Maxi. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik ya Pak. Nah ini kita hari ini akan diskusi yang mungkin sedikit serius begitu ya Pak, dengan kondisi bangsa selama kurang lebih 1 minggu terakhir ini, bencana di Sumatera dengan begitu hebat dan sesuai dengan arahan dari Kepala LKPP untuk kita segera mendiskusikan terkait dengan pendampingan yang bisa dilakukan oleh LKPP. Betul. Nah langsung saja nih Pak, pertanyaan yang pertama, dalam pasal 59 di Perpres 46 tahun 2025, itu jenis seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat Pak? Ya, kita mulai dulu mungkin dengan yang disebut dengan pengadaan keadaan darurat ya, yang memang dia satu kondisi dalam rangka pelindungan, keselamatan warga, masyarakat kita yang pelaksanaannya tidak bisa ditunda dan harus segera. Karena itu menyangkut keselamatan jiwa dan sebagainya, dan pemerintah harus segera turun tangan untuk membantu mereka. Ada 3 kondisi, Mas Maxi. Pertama adalah siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi. Kejadian di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah masuk ke dalam fase tanggap darurat. Satu kondisi bencana yang sudah dan sedang terjadi. Dan pemerintah harus turun tangan tentu dengan membantu mereka, baik menyediakan kebutuhan yang makan minum maupun segala peralatan-peralatan yang dalam rangka untuk penanganan darurat tadi. Kira-kira gitu ininya. Oke. Nah, di dalam ayatnya yang kedua, dalam pasal yang sama nih Pak, di pasal 59, itu dia mengatur beberapa jenis keadaan darurat ya, yang tadi sudah Bapak sebutkan juga. Namun di situ disebutkan termasuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, kerusakan infrastruktur, dan operasi pencarian atau pertolongan. Nah, bagaimana cara membedakan antara kerusakan biasa dan infrastruktur yang dianggap darurat dan layak untuk pengadaan percepatan? Kalau video-video yang kita lihat itu kan memang hancur ya Pak, banyak sekali hancur akses khususnya untuk yang menopang ekonomi masyarakat, baik jalan ataupun bangunan ataupun jembatan. Nah bagaimana nih Pak? Jadi pertama adalah bagaimana kita menyelamatkan masyarakat dari lokasi bencana. Ada yang mereka di atas rumah, dengan kondisi tidak bisa akses kepada makan minum. Ya, itu yang pertama adalah bagaimana
menyelamatkan jiwa dari masyarakat kita. Yang kedua adalah tentu akibat dari bencana ini adalah terkait dengan kerusakan infrastruktur. Ya, infrastruktur terutama yang infrastruktur publik, ada jalan, jembatan dan sebagainya, termasuk sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Itu memang nanti penanganannya bisa kita lakukan setelah pasca bencana, yang kita sebut dengan transisi. Hari ini adalah yang kepentingan utama bagaimana menyelamatkan warga masyarakat yang berlokasi, sekaligus juga memberikan perbekalan untuk kehidupan hariannya yang mereka tidak bisa melakukan dengan cara normal. Kira-kira itu yang membedakan saya kira dalam konteks ini. Nah, kita pertanyaan ketiga nih Pak. Siapa atau instansi mana nih yang memiliki wewenang untuk menetapkan status keadaan darurat tadi Pak berdasarkan ayat 3 sehingga mekanisme penanganan darurat itu bisa ditetapkan. Nah, tadi kan Bapak sendiri juga menyebutkan bahwa sebenarnya bisa jadi akan beririsan nih Pak ya karena supporting untuk kehidupan masyarakat itu sendiri kan juga melibatkan banyak komponen di dalam pemerintahan ya Pak. Untuk misalnya pembangunan jalan, jembatan, bangunan atau mungkin yang saat ini paling dibutuhkan adalah lokasi yang aman untuk warga berkumpul karena hunian sudah luluh lantak. Gitu, Pak. Nah, bagaimana tuh Pak? Ini tergantung dengan skala dari bencana. Jadi kalau kita bicara skala nasional, maka secara prinsip penanggung jawabnya presiden. Tentu melalui BNPB, gitu ya. Kemudian ada skala daerah. Skala daerah itu ada juga skala daerah di level provinsi, ada juga yang di kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat dari case-nya di Sumatera, kelihatannya sampai dengan hari ini masih belum dianggap sebagai bencana nasional. Tetapi masih dilokalisasi sebagai bencana yang level daerah. Sehingga 3 gubernur, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menetapkan bahwa ini adalah bencana daerah mereka. Oke, sehingga memang bisa saling menolong untuk penanganan di dalamnya ya Pak ya, khususnya sesudah kejadian ataupun untuk pencegahan berikutnya Pak. Ya. Ini lebih kepada soal penetapan tadi. Oke, penetapan status kan Pak. Iya, penetapan status. Bahwa kemudian kementerian, BNPB maupun yang lain bisa intervensi masuk sangat mungkin. Tetapi yang kita bicarakan adalah bahwa ini lokasinya maupun ruang lingkupnya selama ini sampai hari ini masih dianggap sebagai bencana statusnya daerah. Oke Pak. Nah, dalam situasi darurat yang tadi diatur dalam pasal 59 Pak, apa ada prosedur pengadaan yang dapat disederhanakan misalnya dengan menggunakan metode penunjukan langsung? Karena mungkin urgent dan sebagainya ya Pak ya. Nah, apa batasan atau syarat bagi penyederhanaan apabila memungkinkan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara di proses penanganan darurat ini ada peraturan LKPP nomor 6 tahun 2024 yang mengatur tentang bagaimana proses bisnis pengadaan barang jasa untuk penanganan darurat. Poinnya di situ adalah kita nyari penyedia yang terdekat, yang sedang bekerja untuk melaksanakan pengadaan. Itu poin pertama. Artinya kalau disebut sebagai penunjukan langsung tentu beda. Penunjukan langsung itu ada proses yang lumayan panjang. Tapi ini kita nunjuk kepada penyedia yang memang berada di lokasi atau penyedia yang dianggap mampu untuk kerjakan dulu, keluarkan surat perintah mulai kerja, baru kontraknya bisa belakangan. Berbeda dengan penunjukan langsung pada umumnya. Penunjukan langsung kita harus punya rencana dulu, punya HPS-nya dulu, kita undang penyedianya, dan seterusnya. Ini adalah karena kondisi darurat, maka kita cari, kita pilih, kita tunjuk, silahkan hitung-hitungannya, belakangan boleh. Nanti ada proses audit yang dilakukan setelah. Yang penting bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Betul. Tadi kriteria sih sesederhana ada di dalam lokasi itu. Atau boleh di sekitaran. Boleh di sekitar. Iya, domisilinya boleh. Atau memang kalau kondisi di daerah itu tidak ada yang sedang bekerja. Karena mereka juga terkena dampak dari bencana. Ngambil dari luar. Prinsipnya harus sesegera mungkin penyedia melakukan pekerjaannya. Di dalam pengadaan untuk penanganan darurat,
kita punya dua skema. Ya, pertama yang kita sebut skema pembayaran sekaligus tanpa ada uang muka dan tanpa termin pembayaran. Jadi mekanismenya adalah dikeluarkan surat penunjukan penyedia barang jasa kepada penyedia yang tadi terpilih, kemudian dilakukan pemeriksaan lokasi, dicek kira-kira seperti apa areanya, kondisinya, infrastruktur yang harus dibangun seperti apa, kalau berupa makan minum, kira-kira berapa banyak korban yang harus disediakan makan minumnya. Kemudian yang berikutnya adalah langsung keluarkan surat perintah mulai kerja. Jadi penyedia itu suruh kerja cepat kan, nanti sambil jalan baru nanti akan dilakukan pemeriksaan, ada serah terima, baru kemudian dihitung berapa sih yang sudah dilakukan oleh penyedia, baik jenisnya, kuantitasnya, speknya, baru kemudian nanti dibuatkan kontrak. Jadi dibuatkan kontrak. Jadi kontrak itu bukan mulai kerja, tapi setelah kerja baru dikontrak sesuai dengan lingkup yang sudah dikerjakan penyedia. Baru kemudian dilakukan pembayaran dan terakhir audit. Jadi tahapan ini, proses bisnis ini betul-betul kita perintahkan penyedia untuk kerja dulu, kontraknya malah belakangan. Itu skema yang pertama. Skema yang kedua adalah melalui pemberian uang muka. Ya, jadi artinya kita tahu kondisinya, belum tentu juga penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan kita itu punya cukup modal. Ya, maka kemudian di depan sama dikeluarkan surat penunjukan penyedia, pemeriksaan lokasi, kemudian surat perintah mulai kerja, baru kemudian tanda tangan kontrak. Jadi tanda tangan kontrak dengan lingkup, dengan kuantitas, dengan jenis yang masih sementara. Karena ini belum dikerjakan sebenarnya. Jadi dikerjakan, kemudian dengan dasar perkiraan lingkup pekerjaan, perkiraan kuantitas dari pekerjaan itu dikeluarkanlah, berikan uang muka kerja. Nah, sambil perjalanan jalan terus, maka kemudian bisa dikeluarkan termin. Tetapi nanti hampir terakhir dari proses pelaksanaan pekerjaan, kita akan tinjau kembali. Berapa sih sesungguhnya yang real dikerjakan oleh penyedia? Maka hasil pemeriksaan itulah yang kemudian menjadi adendum kontrak yang bersifat final. Karena sudah direview, sudah dicek lagi dari pelaksanaan kontrak, dan kemudian baru nanti pembayaran yang terakhir, dan kemudian yang berikutnya adalah audit. Jadi ada dua perbedaan, yang satu adalah perintahkan kerja, lalu nanti kontraknya belakangan, artinya modalnya semua disediakan oleh penyedia. Yang skema 2 itu adalah perintahkan kerja, bikin kontrak yang lingkupnya kuantitasnya masih sementara, bisa dibayar uang muka, bisa dibayar termin, tapi nanti pembayaran terakhir akan dicek sesuai dengan kondisi real dari pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi ada dua yang berbeda mekanisme di dalam kaitan dengan pengadaan untuk penanganan kondisi darurat. Itu saya kira secara proses bisnis di dalam konteks pengadaan darurat. Terima kasih. Baik, karena memang bisa jadi urusan dengan bencana ini kan juga bukan kadang, tapi banjir dan tanah longsor pasti akan juga misalnya melibatkan alat berat begitu. Betul. Ya Pak ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, dalam situasi yang pengadaan darurat yang seperti ini Pak, itu sering membutuhkan keputusan cepat. Ya. Bagaimana memastikan proses tetap transparan dan tidak membuka celah bagi praktik markup oleh penyedia? Kan kadang-kadang momen seperti begini ada dalam beberapa pemberitaan itu, bahkan bensin yang dijual 1 liter saja harganya sudah 50.000 begitu Pak. Nah ini bagaimana nih Pak? Ya, kita menyadari dari beberapa kasus bahwa masih ada orang atau sekelompok orang atau mungkin perusahaan yang
tega di tengah situasi yang sulit buat masyarakat, dia mengambil keuntungan yang tidak wajar. Itu saya kira beberapa kasus ada. Apa yang kemudian kita lakukan supaya mencegah itu? Satu, tadi kita bicara bahwa oke, kita pilih penyedia yang dianggap mampu, yang boleh jadi sudah pernah berkontrak dengan kita, dengan Pemda yang bersangkutan. Mereka punya track record, rekam jejak baik, dan selama ini mereka juga sudah melaksanakan dalam kondisi yang normal. Tetapi mereka kita minta bantu untuk menangani bencana ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek pemeriksaan dalam konteks apa yang sudah dikerjakan. Karena bencana ini bukan sesuatu yang direncanakan pengadaannya. Jadi apa yang diperlukan diperiksa kembali, betul nggak ruang lingkupnya seperti itu yang sudah dikerjakan. Nah, yang ketiga, berbeda dengan pengadaan biasa. Kalau pengadaan biasa, pengadaannya sekarang diaudit tahun depan. Kalau sekarang, kalau darurat, pengadaan, ada kontrak, diaudit sekarang. Sehingga potensi selisih antara harga yang seharusnya dengan harga yang ditawarkan atau diinginkan oleh penyedia bisa dikoreksi melalui hasil audit tadi. Jadi upaya pencegahan kita untuk terjadi markup, ada proses yang disebut dengan audit setelah pelaksanaan pekerjaan. Bukan menunda tahun depan, tapi begitu selesai, langsung diaudit, maka setiap ada selisih harus dikembalikan kepada kas negara atau kas daerah. Oke, jadi memang untuk mitigasinya itu tadi Pak ya, kriteria di depan dia jelas bahwa dia pernah bekerja dengan Pemda dan punya rekam jejak yang baik tadi ya, tidak termasuk dalam segala macam daftar yang dikecualikan atau daftar hitam itu Pak. Dan kemudian dalam proses perjalanannya juga diakhiri dengan ada proses audit. Justru bukan selepas tahun anggaran, tapi begitu pekerjaan selesai langsung diaudit untuk menjaga begitu ya Pak, supaya tidak ada markup dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan juga Pak, terkait dengan bencana yang seperti banjir ataupun tanah longsor itu akan melibatkan penggunaan alat berat Pak. Betul. Nah, dua prosedur sebenarnya yang kita coba lihat begitu ya Pak, bahwa alat berat kalau dia muncul di katalog itu apakah dia dibeli atau dia disewa atau seperti bagaimana nih Pak untuk terkait dengan hal-hal seperti begini, mekanisme kontrol begitu ya, agar penyedia alat berat itu benar-benar punya standar harga yang wajar, kualitas, dan tidak memanfaatkan situasi. Iya. Jadi sebenarnya untuk darurat ini kita punya satu opsi yang tadi, penang darurat yang semuanya segera dilakukan, bahkan kontraknya bisa belakangan dan seterusnya. Yeah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada mekanisme lain yang kita sebut dengan purchasing. Ada produk yang dikatalog misalkan untuk sewa alat berat. Kita bisa kontak, lalu purchase, berangkatlah alat berat ke lokasi. Bisa dengan cara begitu. Setidaknya, kalaupun misalkan, ini perlu proses yang lebih panjang untuk proses purchasing melalui katalog, harga yang tayang di katalog minimum menjadi referensi waktu kita melakukan pengadaan darurat. Oke. Jadi setidaknya ada koridor angka yang menjadi dasar ketika kita mengatakan, oke, saya mau sewa alat berat, kirim ke sana, berapa sih? Kita bisa melihat dari referensi yang ada di katalog elektronik. Oke, jadi rujukannya tetap ke sana begitu Pak ya, untuk proses dan sebagainya. Baik, kalau dilihat dari kondisi darurat bencana yang sedang terjadi di wilayah Sumatera, Pak, tentu pemerintah setempat juga fokus dengan penanganan bencananya. Nah, siapa yang mengurus pengadaan darurat tersebut dan bagaimana mekanisme pengadaannya? Apakah bisa KLPD membantu untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Sumatera, kementerian lembaga ataupun mungkin pemerintah daerah yang ada di sekitarnya, atau seperti bagaimana, Pak? Oke, ya jadi kita paham bahwa mereka sendiri sedang terkena bencana yang kita nggak tahu posisinya di mana mereka. Yang mereka yang jadi pelaku atau pengelola pengadaan barang jasa di Pemda. Oleh karena itu kemudian teman-teman UKPBJ misalkan, maka kemudian pusat melalui BNPB atau kementerian yang lain juga membantu untuk menyediakan barang jasa dalam rangka penanganan darurat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Perpres 46 sudah ada ketentuan baru yang memungkinkan pemerintah daerah di sekitar atau mungkin boleh jadi berbeda jauh tetapi punya anggaran dan keinginan untuk membantu
Pemda-pemda atau masyarakat yang terkena bencana dengan anggarannya sendiri dengan proses pengadaan juga darurat. Artinya bahwa kita bisa mengandalkan dua, paling tidak satu di kementerian lembaga, tentu saja. Boleh yang kedua adalah juga Pemda yang lain yang juga mungkin bisa punya kontribusi untuk membantu mereka-mereka yang sedang terkena bencana. Ya mudah-mudahan UKPBJ Pemda-Pemda yang ada di Sumatera itu mereka sudah bisa kerja kembali dan melakukan proses pengadaan darurat yang menggunakan dana anggaran mereka sendiri. Mudah-mudahan begitu. Ya. Jadi memang bisa dimungkinkan ya Dimungkinkan. Pak, bahwa Pemda yang ada di sekitaran daerah-daerah yang terdampak itu membantu dalam hal pendampingan untuk pengadaan barang jasanya dan lain sebagainya ya. Karena mungkin beberapa wilayah itu kan terputus gitu ya Pak, komunikasinya. Bahkan ada wali kota yang kita baru ada kontak setelah 3-4 hari kemudian begitu ya. Nah, sekali lagi Pak, sebelum kita menutup sesi diskusi kita terkait dengan pengadaan dalam kondisi darurat, saya ingin Bapak kembali menekankan lagi atau mengingatkan kembali, setelah situasi kembali normal, mekanisme pelaporan atau pertanggungjawaban pengadaan yang dilakukan dalam keadaan darurat itu seperti bagaimana Pak? Ya, jadi setelah proses pengadaan selesai, tentu selain tadi faktor di audit, bagian dari upaya kita mencegah terjadi kebocoran dan sebagainya, maka mekanisme berikutnya adalah melakukan pelaporan. Ya sebenarnya kita sudah punya fitur-fitur untuk pelaporan pengadaan darurat. Tapi poinnya adalah kita tetap ingin mencatat berapa sih sebetulnya pengeluaran pemerintah untuk pengadaan darurat dan apa saja. Dan ini menjadi bahan evaluasi kita ke depan bahwa kalau nanti ada, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, maka kita punya pola, punya cara, punya inovasi dan sebagainya untuk darurat. Jadi ini saya kira satu pelajaran penting bahwa memang kita tidak bisa memprediksi bencana alam ini, tapi rasanya memang upaya yang paling maksimum buat kita adalah bagaimana kita mewujudkan atau menyediakan barang jasa untuk penanganan darurat kepada masyarakat maupun nanti infrastruktur yang terdampak akibat dari bencana. Dan LKPP kami berkomitmen melalui Bu Kepala sudah sampaikan kita akan mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan kembali, ini loh prosedur pengadaan darurat, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, tetapi harus segera dan kita yakini akuntabel dengan proses yang audit tadi. Betul. Yang kedua, seringkali memang kegalauan di dalam proses pengadaan darurat adalah bagaimana mekanisme dan harganya. Dan kami sudah sepakat bahwa LKPP menyediakan PIC untuk membantu memberikan konsultasi. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana? Kita punya pengalaman. Dulu waktu COVID-19, kita juga membentuk tim atau task force dan alhamdulillah bisa membantu kelancaran dari proses pengadaan darurat ini. Jadi pengalaman bencana COVID, mudah-mudahan ini juga bisa dipraktekkan nanti dalam konteks kita membantu teman-teman UKPBJ dalam konteks pengadaan darurat di wilayah Sumatera. Baik. Mungkin itu tadi, apakah sekaligus menjadi closing statement dari Bapak, ataukah mungkin ada closing statement khusus yang ingin Bapak sampaikan? Ya, tentu Bapak Ibu sekalian bahwa LKPP selain memang tadi menyiapkan surat edaran, kemudian ada PIC yang akan memberikan bantuan, kemudian kami juga tadi bersepakat bahwa kita juga akan menampilkan produk-produk dan memberikan satu penanda produk-produk yang mungkin nanti dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat. Apakah berupa makanan siap saji yang tayang di dalam katalog maupun alat-alat berat yang memang bisa disewa oleh Pemda atau kementerian atau lembaga yang membantu penanganan darurat di sana. Jadi selain mekanisme yang pengadaan darurat yang diatur di dalam Perlem 6 2024, kami siapkan juga produk-produk yang tayang di katalog dalam hal nanti kementerian lembaga Pemda itu pengadaannya melalui proses purchasing. Jadi rasanya mudah-mudahan itu menjadi satu kontribusi kami di dalam konteks pengadaan. Dan sekali lagi ini kita berharap bahwa teman-teman khususnya di UKPBJ, di PPK, di KPA,
bisa tetap melaksanakan tugas dengan baik. Baik yang di Pemda yang terdampak maupun yang akan bantu. Pemda dari sekitar yang akan betul. membantu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak PLT Deputi sudah bersama-sama dengan kami untuk membahas terkait dengan pengadaan darurat dari pasal 59 Perpres kita. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi sedikit panduan begitu ya. Dengan nantinya tadi Bapak sampaikan ada surat edaran dan juga ada pembentukan PIC dan yang lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak Emin. Oke Sobat Kredibel, jadi pasal 59 mengatur pengadaan dalam kondisi darurat dengan jelas mencakup berbagai jenis bencana atau kerusakan infrastruktur yang memerlukan tindakan cepat. Penetapan status keadaan darurat menjadi kunci untuk menerapkan mekanisme pengadaan darurat yang dilakukan oleh instansi berwenang sesuai ayat 3. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dalam podcast series Epicentrum Pengadaan episode 11. Jangan lupa subscribe. Ikuti podcast kami untuk mendengarkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Dan jika ada pertanyaan atau topik yang ingin kalian ketahui, bisa langsung komen atau lewat sosial media LKPP yang tersedia di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pengadaan.